Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caya Fajriati dari kelas reguler B. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur uji kualitas air yang saya dapatkan dari berbagai referensi. Air merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa diganti dengan yang lain dan wajib dipenuhi karena sebanyak 70% komposisi manusia adalah air. Kebutuhan air semakin lama meningkat sesuai dengan keperluan dan taraf kehidupan penduduk. Air bersih sangat dibutuhkan terlebih pada saat musim kemarau tiba. Apalagi di wilayah perkotaan, seringkali terjadi kelangkaan air tawar bersih untuk minum dikarenakan tingginya tingkat pencemaran air, baik dari air limbah rumah tangga maupun limbah industri. Pada uji kualitas air, pemeriksaan dengan 3 tahap uji, yaitu pertama, uji pendugaan, kedua, uji penegasan, dan yang ketiga, uji lengkap. Untuk alat dan bahannya, yaitu alat yang digunakan adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur atau mikropipet juga bisa, Bunsen, korek, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, Erlenmeyer, dan inkubator. Sedangkan untuk bahannya yang digunakan adalah tentu sampel air, media LB, media BGLB, dan media EMB. Sedangkan alkoholnya bisa menggunakan alkohol 70% sampai 96% dan kapas ataupun tisu. Untuk single, untuk sampel 1 mili dan 0,1 mili, dan untuk double untuk sampel 10 mili. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, sterilkan alat dan bahan. Sterilkan seluruh alat yang akan digunakan, dicuci bersih dan dikeringkan seperti tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer. Lalu ditutup mulutnya dengan kapas. Selanjutnya yaitu cawan Petri, dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas dan sterilkan dalam autoklaf pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Dan jarum Ose disterilkan dengan cara memijarkan pada api Bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yaitu pada uji tahap pertama, yaitu uji pendugaan. Uji pendugaan ini bertujuan untuk mengetahui bakteri koliform pada sampel air. Langkah kerjanya yaitu disiapkan 9 tabung reaksi yang di dalamnya telah dimasukkan tabung Durham, dimasukkan media LB steril ke dalam masing-masing tabung tersebut secara aseptis dengan jumlah yaitu 10 mili untuk 3 series tabung pertama, 1 mili untuk 3 series tabung kedua, dan 0,1 mili untuk 3 series tabung ketiga. Selanjutnya, diinkubasi seluruh tabung selama 24 sampai 48 jam dengan suhu 35 sampai 30 derajat Celcius. Diamati gelembung gas yang terbentuk pada tabung Durham di setiap tabung reaksi. Hasil positif adalah terbentuknya gas dari 10% pada tabung Durham selama 24 jam. Sedangkan hasil negatif tidak terbentuk gas pada tabung setelah 48 jam. Lalu hasil yang meragukan pada tabung Durham setelah 48 jam. Catat dan hitung nilai mpm koliform pada tabel indeks MPN. Selanjutnya yaitu uji tahap kedua. Uji tahap
kedua yaitu uji penegasan. Uji penegasan merupakan uji lanjutan untuk mendeteksi keberadaan bakteri Coliform faecal dari sampel air. Untuk langkah kerjanya yaitu disiapkan tabung reaksi yang di dalamnya telah dimasukkan tabung Durham dalam posisi terbalik. Jumlah tabung reaksi disesuaikan dengan jumlah tabung positif pada uji pendugaan. Dimasukkan media BGLBB steril secara aseptis. Diambil 0,1 mili tiap media yang menunjukkan uji positif pada uji pendugaan dan diinokulasi ke media uji. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang terakhir diamati gelembung gas yang terbentuk pada tabung Durham di setiap tabung reaksi. Dan yang terakhir atau uji yang ketiga yaitu uji lengkap. Uji lengkap ini bertujuan untuk mengetahui adanya bakteri E. coli pada sampel dengan menggunakan media agar EMB. Untuk langkah kerjanya yaitu sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 ounce ke permukaan media EMB secara zigzag lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pertumbuhan koloni diamati pada media EMB. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri E. coli. Setelah semua pengujian selesai, ditentukan nilai MPN coliformnya berdasarkan tabel MPN yang telah dilampirkan. Nilai MPN ditentukan berdasarkan jumlah tabung yang positif dari perlakuan dan dihitung sama dengan MPN tabel dikali 1 per pengenceran tengah. Dan selesai. Itulah 3 tahap pengujian pada air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.